Siapa yang tidak kenal abang kita yang satu ini, tokoh intelektual politik yang besar ya, menurut saya dalam kategori Indonesia, ya malang melintang dalam dunia survei dan perbincangan publik ya, baik di media massa, media televisi dan tentu media sosial. Dalam penampilan beliau yang terakhir, kelihatannya memang ada sesuatu yang perlu kita coba diskusikan bersama ya di bawah terang judul atau topik yaitu Bang EFC Pulau Patah, ya logika EFC Pulau Patah itu korup, ya. Apalagi bicara tentang terkait dengan Jokowi dan OCCRV, ya. Selamat datang teman-teman di Bukan Ahli Filsafat, ruang publik tempat kita bersama untuk belajar, memandirikan pandangan-pandangan kita, membangun pikiran-pikiran kita sendiri tanpa ya abai terkait dengan apa yang disebut dengan belajar bertoleransi dengan pandangan-pandangan pikiran yang berbeda dengan kita sambil kita melakukan kerja yang kita sebut sebagai kerja otokritik ya. Ya, saya kira teman-teman di sinilah ruang kita bukan sebagai expert tapi sebagai suatu teman ya, seperjalanan untuk meninggikan kemampuan kita berargumentasi, sekali lagi ya, berargumentasi dan toleran terhadap sikap perbedaan ya, perbedaan pikiran dan kemampuan untuk mengkritik diri sendiri atau otokritik. Apa yang ingin saya percakapkan ini menarik ya, buat teman-teman, khususnya mereka-mereka yang masih belum move on atau masih kabur ya persoalan bagaimana menempatkan, mendudukkan Jokowi ini dengan OCCRP dan mereka-mereka yang masih ingin membuat ya Jokowi ini terkait dengan persoalan OCCRP sekalipun OCCRP penanggung jawab mengatakan bahwa tidak ada bukti. Nah, disinilah filsafat seorang Sepuluh berusaha untuk mempertahankan persoalan itu ya. Nah, beliau dalam Keep Talking yang terbaru ya yang saya tonton dia sekitar 7 sampai 8 menit. Di situ saya senyum-senyum saja untuk mendengarkan ya saya toleran ya dengan apa yang Bung EF Saifullah sampaikan ya. Bisa jadi beliau benar ya, tetapi juga bisa jadi kita benar ya. Bisa jadi kita sama-sama salah, bisa jadi ya, Bang Saifullah punya kebenaran setengah, kita juga punya setengah dan seterusnya ya. Ada banyak variasi-variasi yang bisa kita kedepankan. Bang Saifullah Patah kemudian memulai narasi itu dengan mengatakan mengutip sebuah pepatah yang mengatakan gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang dan manusia mati meninggalkan jejak ya. Dalam durasi 78 dan seterusnya itu kita akan lihat bagaimana Bang Epsa melakukan dalam perspektif teori yang disebut dengan teori rasionalisasi. Ini berbeda dengan teori rasional ya. Teori rasional cenderung positif, tapi teori rasionalisasi itu cenderung untuk membenarkan apa yang sebenarnya tidak benar ya. Itu rasionalisasi. Jadi ada negatif side di situ ya, dari sisi kenegatifannya. Apa yang kemudian Bang Epsula katakan adalah mencoba untuk menarasikan, mengurut, mensistematisir peristiwa terkait dengan OCCRP ya, Organized Crime and Corruption Reporting Budget, bagaimana proses penobatan sebagai nominator Pak Jokowi ini sebagai tokoh terkorup ini yang kemudian di-reject ya, ditolak dimentahkan oleh Dewan Penanggung Jawab dari OCCRP yang mengatakan bahwa tidak ada bukti sama sekali untuk bisa mengatakan bahwa Pak Jokowi ini adalah tokoh yang terkorup. Nah, bagaimana kemudian orang seintelektual EF Saifullah ini dan yang banyak dalam barisan-barisan yang sepaham ya, sefrekuensi dengan EF Saifullah untuk tetap bagaimana menjaga jejak-jejak manusia Jokowi ini tetap orang ikuti ya, bahwa ia pernah dalam sejarah dinobatkan sebagai nominator. Ini mau dipelihara ya, mau diternakan supaya setiap generasi yang tidak tahu menau, setiap generasi yang polos ya menerima sebuah catatan sejarah bahwa manusia Jokowi ini pernah dinobatkan sebagai seorang tokoh ya, dan itu dipelihara dalam perspektif teori labeling. Ini kan sesuatu yang sangat jahat teman-teman ya, proses labeling ini. Nah, kemudian bagaimana coba Bang Ep mencoba merasionalkan ya bahwa kalau kalau kesan yang saya tangkap di situ ya, tafsir terhadap dengan statement beliau itu mengatakan bahwa kalau memang Jokowi itu tidak terbukti secara meyakinkan tentang korupsi, maka coba disisir dalam sisi yang lain, dalam angle yang lain, bahwa disebut korupsi karena apa? Dalam konteks kepemimpinan beliau, ya dia harus bersih, tetapi juga harus membersihkan orang-orang yang ada di sekitarnya, ya gitu. Jadi dimensi korupsinya itu adalah terkait dengan persoalan membiarkan sistem, membiarkan demokrasi, membiarkan
ekonomi ya terkorupsi, politik itu terkorupsi dan sebagainya. Dan disitulah letak ya pembenaran ya justifikasi terkait dengan bahwa memang Jokowi itu adalah tokoh yang terkorup karena apa? Sejak dia memerintah, maka orang-orang di sekitarnya korupsi. Nah, itu logika rasionalisasi yang sedang ingin dibangun ya supaya orang tetap memegang bahwa gelar sebagai nominator terkorup itu oleh versi OCCRP itu tetap bisa dikenakan kepada Pak Jokowi. Di sini logika yang korup yang menurut saya. Mari saya jelaskan secara sederhana teman-teman terkait bagaimana posisi Pak Jokowi. Ya, Pak Jokowi pernah mengatakan bahwa apa yang saya korupsi, kasihan ya, kalau boleh katakan begitu. Nah, sebenarnya Jokowi itu mau mengatakan, ya, saya ini masuk dalam satu periode kepemimpinan sebagai seorang presiden dalam 2 periode itu masuk ke dalam sebuah sistem yang sudah korup. Itu sudah jelas ya, karena lembaga-lembaga dunia itu sudah memasukkan Indonesia sebagai salah satu negara yang terkorup. Jadi ada sistem yang korup di situ. Nah, ketika seorang Jokowi itu masuk dan dilabeli sebagai seorang petugas partai, wewenang dan kuasanya sangat terbatas. Di mana kuasanya yang lebih besar, yang powerful, jelas ada di partai, ada di ketua umum. Nah, sehingga limitasi inilah yang membuat Pak Jokowi kemudian mereposisi dirinya, mengambil posisi, memikirkan, oke lah, bahwa anggaran pendapatan belanja negara dan seluruh kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia bisa jadi tidak bisa ia selamatkan semuanya. Dia sudah tahu bahwa sekian persen dia tidak bisa sentuh. Tetapi ada bagian yang masih lebih besar yang bisa dia wujudkan bagaimana supaya ini tidak hilang. Ya, contohnya ya, mulai mengkonversi anggaran pendapatan belanja itu menjadi apa? Menjadi ya jalan-jalan infrastruktur, menjadi bandara-bandara, menjadi rumah sakit ya, menjadi apa saja yang kemudian menjadi infrastruktur bernegara ya, membangun persawahan dan yang lain, mengakuisisi ya sebesaran saham di Freeport ya, melakukan kebijakan hilirisasi terkait dengan nikel dan sebagainya ya. Inilah yang kemudian kontribusi Jokowi bahwa pada bagian yang lain saya tidak bisa akses, tetapi di bagian ini saya selamatkan ya harta ya yang dimiliki sebagian besar oleh negara ini. Disinilah yang harus kita pegang bahwa apa yang dilakukan oleh Jokowi secara keseluruhan memang tidak bisa dilakukan karena memang ada kekuatan-kekuatan yang tidak bisa dia kerjakan sendiri, harus dikerjakan oleh bersama-sama dengan seluruh organ-organ ya suprastruktur negara. Sehingga bagian inilah yang kemudian dibesar-besarkan ya. Di sini yang harus kita lihat, logika yang harus kita rasional, yang harus kita baca secara rasional itu, bahwa Jokowi ya dalam konteks analisis evaluasi kinerja kepemimpinan Jokowi itu kan jelas ya sangat tinggi dalam bidang-bidang kesejahteraan dan yang lain-lain. Sehingga inilah menjadi sebuah sorotan yang harus kita zoom bersama bahwa Pak Jokowi ya benar-benar menyelamatkan aset negara, menyelamatkan uang negara, kekayaan negara dengan mengkonversi dengan kebijakan-kebijakan yang dia bisa bangun, bisa handle. Ya, sementara yang lain ya, beliau mengatakan ya saya sudah tahu ada di sana, ada di sini. Nanti saya gigit dengan cara saya sendiri. Bagaimana cara Jokowi? Ya salah satunya memajukan Pak Prabowo sebagai orang yang punya power, punya sumber daya, punya kapital, ya modal sosial sebagai seorang leader dalam background pendidikan katakanlah background militer untuk mengeksekusi yang ditunjuk yang di sana yang saya kantongi ada sekian puluhan ribu triliun ya atau ratusan ribu triliun yang ada di sana yang tidak bisa dihandle oleh beliau. Nah, itu logika yang ingin kita sebarluaskan ya bahwa sekali lagi orang ingin membuat label negatif kepada Pak Jokowi untuk menutupi semua hal itu, apalagi ingin menyelamatkan diri masing-masing. Di sini kita tidak bisa handle yang beberapa bagian, tetapi kita perlu mengcapture, kita perlu menzoom ya reputasi, prestasi yang dilakukan oleh Pak Jokowi dalam konteks pengambilan kebijakan. Kita mesti pegang logika ini ya teman-teman sambil tetap menguji tentunya. Tetapi secara kasat mata kita sudah dihantar pada sebuah gerbang transisi Indonesia emas ya dengan salah satu kebijakan yang paling juga dijaga oleh Jokowi dan yang melanjutkannya yaitu persoalan IKN ya. Bukan ahli filsafat.